Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adimi sultanik. Lakal hamdu bil Islam, lakal hamdu bil iman, wa lakal hamdu bil Quran. Kemarin terakhir sampai ayat 40 katanya ya, surat An-Nur. Kita lanjutkan dengan ayat 41. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara anna Allaha yusabbihu lahu man fis samawati wal ardh من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. Sampai situ ya. Tidakkah engkau Muhammad tahu bahwa pada Allah lah bertasbih apa yang di langit dan di bumi, dan juga burung yang mengembangkan sayapnya masing-masing sungguh telah mengetahui cara berdoa dan bertasbih. Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan hanya kepada Allah lah kembali seluruh makhluk. Tidakkah engkau melihat bahwa Allah menjadikan awan bergerak perlahan, kemudian mengumpulkannya, lalu Dia menjadikannya bertumpuk-tumpuk, lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya, dan Dia juga menurunkan butiran-butiran es dari langit, yaitu dari gunung, dari gumpalan-gumpalan awan seperti gunung-gunung. Maka
maka ditimpakannya butiran-butiran es itu kepada siapa yang dia kehendaki dan dihindarkannya dari siapa yang dia kehendaki. Kilauan kilatnya hampir-hampir menghilangkan penglihatan. Allah mempergantikan malam dan siang. Sungguh pada yang demikian itu pasti terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan yang tajam. Dan Allah menciptakan semua jenis hewan dari air. Maka sebagian ada yang berjalan di atas perutnya dan sebagian berjalan dengan 2 kaki, sedang sebagian yang lain berjalan dengan 4 kaki. Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Alhamdulillah kita bisa kembali bersama-sama hadir di majlis ini. Semoga jadi sarana menambah ilmu, iman dan amal soleh kita semua. Salam dan salam semoga kita tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan dalam segala kebaikan. Semoga Allah memudahkan kita mengikuti petunjuk Rasulnya dan kelak dikumpulkan bersama beliau di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita lanjutkan ke ayat yang 41, ada penggalan ayat di 40 itu. Wa man lam yaj'alillahu lahu nura fama lahu min nur. Di ayat ke-40 di ujungnya. Barang siapa yang tidak diberi cahaya petunjuk oleh Allah, maka dia tidak mempunyai cahaya sedikit pun. Di awal-awal surat kita sempat membahas tentang Allahu nurus samawati wal ard. Allah lah pemilik cahaya di langit dan di bumi. Cahaya Allah jauh lebih terang dibandingkan dengan cahaya langit dan cahaya bumi itu, karena Dia pemilik cahaya. Siang hari, malam hari, malam ada bulan, ada bintang, siang hari ada matahari. Allahu nurus samawati wal ard. Allah lah pemilik cahaya di langit dan di bumi. Di sini Allah katakan, wa man lam yaj'alillahu lahu nura. Siapa yang tidak Allah beri cahaya, nur, sama-sama dengan ayat yang tadi kita bacakan. Siapa yang tidak diberikan oleh Allah cahaya, tadi cahaya yang terlihat, ya. Ini cahaya yang bisa dirasakan, hidayah, petunjuk, bimbingan dari Allah. Karena Dia yang berhak memberi seseorang itu hidayah. Ketika diberikan hidayah kepada orang, sebelumnya orang itu adalah sangat dalam kegelapan, dan ketika sudah mendapat cahaya, maka total hidupnya itu berubah. Kita ingat bahawa mayoritas sahabat itu hidup di masa jahiliyah dalam keadaan yang wal'iyadu billah. Disampaikan, diurutlah dosa-dosa besar, maka akan ketemu si fulan ini dosanya dulu di masa jahiliyah, si fulan ini dosanya dulu, si fulan ini dosanya dulu. Tidak banyak yang selamat. Artinya dia belum mendapatkan hidayah dalam artian belum kenal Allah, tapi tidak bermaksiat, itu enggak banyak. Dia tidak Islam pada masa itu, tapi ya, tidak berzina, tidak berjudi, tidak mabuk, itu tidak banyak. Yang selevel Nabi kan belum dapat hidayah dalam artian kecuali ketika sudah berumur 40 tahun ketika menerima wahyu. Namun demikian Nabi bersih dari dosa, dari maksiat. Tapi yang seperti beliau ada, tapi tidak banyak. Yang lurus, kalau
bicara gitu ya, yang jujur, yang tidak menipu kalau berdagang, itu tidak banyak. Tapi ketika mereka sudah Islam, mereka Masya Allah dengan mudah berpindah total ya. Ini yang kita temukan, banyak kita, saudara-saudara kita, kawan-kawan kita, tetangga, kerabat kita yang sudah dari lahirnya sudah Islam, ayah ibunya sudah Islam, lingkungannya itu Islam, tapi masih ya sebagian maksiat tetap juga dijalankan. Apa yang kurang? Yang kurangnya hidayahnya. Hidayah. Dari kecil lagi belajar sholat, ya kan? Dulu generasi kita kan 5 tahun, 6 tahun sudah belajar sholat. Habis itu setiap pekan ada pelajaran sholat. Tapi ketika sudah dewasa, tinggal sholatnya. Dulu, Masya Allah, ketika kecil belajar, ini tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh. Tapi ketika sudah dewasa, seperti semuanya boleh. Sahabat itu ketika sudah dewasa, mereka lakukan banyak ya sebelum dalam keadaan Islam di masa jahiliyahnya. Karena begitu budayanya. Khamar itu sangat mudah ditemukan. Khamar. Seperti sekarang kita mau cari air mineral di mana aja bisa, mulai dari kaki lima, pinggir jalan, warung biasa, sampai ya ke mall, itu nggak sulit mencarinya. Dan begitulah barangkali mudahnya menemukan alkohol dulu, menemukan khamar dulu. Tapi ketika sudah datang ya ketok palu, ini sudah benar-benar diharamkan, sudah berhenti. Tidak ada mereka, wah ini gimana ya, ini sudah kecanduan, ini sudah biasa, gimana berhenti. Kalau sudah disebutkan ya oleh Allah begitu, oleh Nabi begitu, itu yang lama-lama tinggal. Makanya Allah katakan, wa man lam yaj'alillahu lahu nura fama lahu min nur. Kadang-kadang ada orang, Masya Allah, Islam sudah dalam kondisi tua, jadi mu'alaf sudah dewasa. Kadang sudah tua jadi mu'alaf, tapi Alhamdulillah 50 tahun, 55 tahun jadi mu'alaf. Dihitung-hitung dosanya, coba berapapun amal yang dia lakukan sebelum dia masuk Islam, itu sia-sia. Tapi ketika dia Islam, hapus itu semua yang dia lakukan di masa dia non-muslim, itu hapus semua. Hidup setahun, 2 tahun, 3 tahun dalam ketaatan kepada Allah. Dan di samping seperti juga kita sampaikan, ada banyak orang Islam dari kecilnya, remajanya, dewasanya, tapi apa yang berubah dari dia? Salat juga kadang-kadang ya, puasa juga kadang-kadang ya. Makanya Allah katakan, wa man lam yaj'alillahu lahu nura fama lahu min nur. Karena ini mutlak Allah yang memberikan. Allah pilih si anu. Ya, Allah yang memilih. Banyak di antara sahabat yang pengen ayahnya begini, ibunya begini, tapi tidak menemukan hidayah. Dan banyak di antara para nabi, para rasul tidak menemukan ayahnya, ibunya, bahkan sebagian istrinya tidak bersama mereka dalam keimanan, dalam ketaatan. Makanya ketika memberikan tamthil, perumpamaan, kata Allah, wa daraballahu mathalan lil ladzina kafaru ra'ata nuhin wa imra'ata lut. Allah memberikan perumpamaan orang kafir. Siapa? Ya, Imra'ah, istri Nabi Lut, ya. Kanata imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Kanata tahta abdaini min ibadina salihaini.
Suaminya Nabi tapi istrinya tidak. Suaminya ya jadi rasul pilihan tapi istrinya tidak. Bahkan Allah katakan fakhanatahuma, keduanya mengkhianatinya dalam urusan akidah. Maka wa man lam yaj'alillahu lahu nura fama lahu min nur. Ini mutlak Allah yang memberikan. Ya, kalau tadi Allah katakan dialah pemilik cahaya yang menerangi bumi dan langit ini, maka kalau secara lahir begitu cahaya sehingga sekitar bisa dilihat, jarak sekian bisa dilihat karena ada cahaya yang Allah berikan, dan pemilik cahaya itu jauh lebih terang dibandingkan dengan cahaya itu sendiri. Itulah kenapa rahasianya Allah itu tidak bisa ditatap di muka bumi karena cahayanya yang sangat terang. Begitupun cahaya dalam makna basirah, ya, cahaya batin, ya, cahaya hati, hidayah, petunjuk, dia juga yang memberikan. Dari ayah yang sama, dari ibu yang sama, ada anak, ya, fluktuatifnya luar biasa. Ini masya Allah taatnya, sementara ini na'udzubillah juga. Dan alhamdulillah di masyarakat kita kan tidak biasa. Tapi kalau di daerah lain katanya biasa, ayahnya agamanya A, ibunya agamanya B, anaknya agamanya C, mertuanya, menantunya punya agama yang berbeda. Nah, wa ma lam yaj'alillahu lahu nura fama lahu min nur. Siapa yang tidak diberikan cahaya oleh Allah, maka dia pasti tidak akan pernah dapat hidayah. Ya, tidak bisa melihat. Dan itu jauh lebih berbahaya kerana Nabi Allah katakan tentang buta. Ya, buta itu bukan mata ini yang buta. Walakin a'mal qulubul lati fis sudur, yang paling berbahaya kalau buta itu adalah ya al-qulub allati fis sudur, hati yang terletak di dalam dada. Itu jauh lebih payah, lebih berbahaya dibandingkan dengan buta mata. Ini sekadar mengingatkan saja. Kita lanjutkan. Alam tara anna Allah yusabbihu lahu man fis samawati wal ard. Tidakkah kamu perhatikan bahwa sungguhnya Allah yusabbihu lahu, bertasbih kepadanya, man fis samawati wal ard, semua makhluk yang di langit dan di bumi. Yang di langit berarti malaikat. Bahkan bukan hanya yang di langit, tapi langit itu sendiri juga memuji, mengagungkan dan bertasbih kepada Allah. Bukan hanya penghuninya, tapi langit itu sendiri. Man fis samawati wal ard, penghuni langit tapi berarti malaikat. Penghuni bumi berarti semua penghuni bumi, manusianya, ada jinnya, itu yang berakal. Tapi makhluk-makhluk yang tidak berakal, bahkan itu tanpa pengecualian. Di surat yang lain ini, saya agak masalah. Kata Allah, bersujud kepada Allah semua yang di langit dan semua yang ada di bumi. Semua yang di langit dan semua yang ada di bumi, itu semua bersujud kepada Allah. Dari manusianya, dari jinnya, dari hewannya, dari tumbuh-tumbuhannya, dan kebanyakan manusia, wa katsirun haqqa alaihi al-adab, kebanyakan manusia beriman dan kebanyakannya juga haqqa alaihi al-adab. Terkait dengan makhluk-makhluk yang tidak berakal, ini anehnya. Jadi kadang-kadang akal itu menjadi apa ya? Penyebab penyimpangan kadang-kadang. Karena kalau tanaman, tumbuhan, ya, bukit, gunung,
ikan, burung-burung yang mengepakkan sayapnya di langit itu tidak ada pengecualiannya. Yusabbihu lahu man fis samawati wal ard, bertasbih kepadanya, bahkan bersujud kepada Allah itu semua yang ada di langit dan yang ada di bumi. Terkait dengan makhluk yang berakal, manusia dan jin, itu tidak semuanya. Tidak semua, tapi makhluk yang tidak berakal itu tidak ada pengecualiannya. Kan luar biasa itu. Kita yang diberi oleh Allah kemampuan sebagai makhluk yang paling hebat itu manusia, yang paling hebat itu. Semua alam ciptaan Allah ini itu dibuat oleh Allah untuk apa? Memudahkan urusan manusia, diperalat oleh manusia. Tapi makhluk-makhluk lain itu bertasbih dan bersujud kepada Allah tanpa kecuali. Tanpa kecuali. Dan manusia banyak yang bersujud, banyak yang bertasbih, dan tidak sedikit pula yang tidak bersujud, dan tidak sedikit pula yang tidak mau bertasbih. Kalau dihitung angka-angkanya begitu ya. Hitunglah angka-angkanya, persentasenya. Lebih banyak orang yang tidak Islam secara data begitu ya, dan angka, dibandingkan dengan yang bersyahadat. Itu kita belum bicara orang Islam yang beriman, kita belum bicara orang beriman yang ikhlas, belum bicara tentang orang beriman yang beramal soleh. Kita baru bicara tentang angka, persentase. Kalau di sensus gitu, itu kan ukurannya kan KTP. Ada petugas sensus datang ke rumah, tanya sekali 10 tahun, datang ke rumah, ini berapa orang anggota keluarganya, yang di kakak itu berapa yang masih tersisa, lalu agamanya apa, lalu pekerjaannya apa, jenis kelaminnya apa, nanti keluar angka. Kita aja yang masih alhamdulillah 80-an%. Tapi di dunia ya, walaupun ada tulisan bahwa jumlah, kalau dulu non muslim Nasrani itu lebih banyak dibandingkan orang muslim, sekarang ada ya pengakuan bahwa jumlah kaum muslimin itu lebih banyak dibandingkan dengan yang Nasrani. Tapi masih ada Yahudi berapa, yang Hindu berapa, yang Buddha berapa, yang tidak beragama berapa. Sehingga kalau dirata-ratakan jumlah Muslim dengan non-Muslim dengan semua agama itu, Muslim dengan semua agama yang non-Muslim itu, diperkirakan hanya 1/4 saja yang Muslim. Kalau penduduk bumi ini ada 8 miliar, jadi 2 miliar lah yang Islam. Itu baru KTP. Kalau tanya lagi berapa orang muslim yang sholat, itu langsung anjlok kan persentasenya. Tapi katakanlah begitu, sementara makhluk-makhluk yang tadi disebutkan yang mereka tidak berakal, tanya sapi itu ini warnanya apa, itu dia nggak tahu. Tanya ayam ini namanya apa, itu dia nggak tahu. Tapi sapi, ayam, kambing, cacing, burung, ikan, semua itu kata Allah yusabbihu lahu, dia bertasbih kepada Allah. Kullun alima salatahu wa tasbiha, semua itu berdoa kepada Allah, bermohon kepada Allah, semua itu bertasbih kepada Allah. Padahal mereka tidak ada jatah akhirat. Ingatlah, ingat. Mereka tidak punya jatah di akhirat. Jadi nggak ada nanti pohon itu jalan-jalan yang di dunia ya. Kalau tumbuhan sorga itu lain lagi. Bukan pohon yang sekarang. Ya, jalan-jalan ya, ikannya berenang ya, burungnya terbang ya. Itu bukan imbalan atas amal-amal mereka yang di muka bumi, karena penduduk sorga itu manusia.
jin. Adapun tanaman, mereka enggak ada hisabnya nanti pada akhirat, enggak ada imbalannya bagi mereka pada akhirat. Tapi justru makhluk-makhluk yang tidak berakal itu, kata Allah, yusabbihu lahu man fis samawati wal ard. Semuanya bertasbih kepada Allah, semuanya bersujud kepada Allah tanpa kecuali. Kadang-kadang malu kita ya. Malu kan? Batu itu ternyata rajin bertasbih. Batu rajin bertasbih. Burung itu rajin bertasbih. Ikan itu rajin bertasbih. Itu pohon mangga yang di rumah ibu-ibu itu. Pohon alpukat. Itu rajin mereka bertasbih. Padahal mereka tidak berfikir untuk hidup di sorga. Mereka tidak berfikir tentang hidup di akhirat. Karena memang nggak ada jatahnya. Nggak ada jatahnya. Kan sering kita ulang-ulang ya, akhir surat An-Naba itu, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Itu ketika orang-orang kafir melihat bahwa hewan-hewan yang ketika di muka bumi ini jahat, yang bertanduk, kambing bertanduk itu di muka bumi mereka menanduk hewan yang tidak bertanduk, sapi yang bertanduk, lalu dia di muka bumi ini menanduk sapi yang tidak bertanduk, kan teraniaya dia. Tapi tetap diberi pengadilan, karena di sana tidak ada ceritanya kecuali pasti akan dibayar. Cuma sehabis itu yang teraniaya dan yang menganiaya ini melebur jadi tanah, sehingga orang-orang kafir yang melihat, ya enak ya kata dia, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba, alangkah enaknya, indahnya kalau aku jadi tanah saja. Dia melihat kambing, sapi itu jadi tanah, dia juga pengen jadi tanah saja, tapi enggak. Ya, 40 tahun, 50 tahun, 70 tahun hidup di muka bumi. Mau jadi tanah saja, enggak bisa. Alam tara anna Allah yusabbihu lahu man fis samawati wal ard wat tayru saffat, dan burung-burung yang mengepakkan sayapnya. Kullun qad alima salatahu wa tasbiha, semuanya itu tahu caranya berdoa dan semua tahu cara bertasbih. Tasbih kita kan subhanallah, subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdihi. Itu tasbihnya kita. Zikirnya kita alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Mereka juga tidak kalah bertasbihnya, tidak kalah berzikirnya. Cuma kita nggak tahu bagaimana cara mereka bertasbih, bagaimana cara mereka berzikir, bagaimana cara mereka memuji dan mengagungkan Allah. Tapi kata Allah, mereka itu semua tanpa kecuali yang di darat, yang di air, dan yang di udara itu bertasbih kepada Allah. Malu kita ya memikirkan makhluk-makhluk lain itu. Mereka enggak pengen itu, enggak ada dalam bayangannya nanti hidup di sorga itu makanannya begini, pakaiannya begini, kenikmatannya begini. Itu enggak ada dalam khayalannya. Sementara kita kalau ditanya mau ke sorga, mau. Dan enggak ada kita ini yang mau ke sorganya, sorga ala kadarnya. Kan enggak ada kan ibu-ibu kalau minta sorga kan enggak ada yang mau sorga. Pokoknya ke sorga aja deh, kan enggak begitu. Dan Nabi pun tidak mau kalau kita hanya meminta sekedar pokoknya sorga aja deh. Jadi mintalah al-firdausal a'la, mintalah firdaus yang paling tinggi. Dan ketika bicara tentang Masya Allah amal sahabat, atau bicara sahabat-sahabat yang dijamin oleh Rasul menjadi penghuni sorga, kita pun pengen, ya Allah, Masya Allah, Masya Allah, pengen tinggal bersama Nabi, pengen tinggal bersama para sahabat.
Di An-Nisa Allah katakan, wa may yuti'illaha war rasula, siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, faulaika ma'alladzina an'ama Allahu alaihim, mereka kelak akan tinggal bersama orang-orang yang telah Allah beri nikmat kepada mereka. Ini tafsiran dari Siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Secara umum maknanya adalah Islam. Ya, jangan jalan orang yang sesat, itu jalan orang Nasrani, dan jangan pula jalan orang yang dimurkai, itu jalan orang Yahudi. Tapi penjelasannya ada di ayat yang lain di surah An-Nisa. Siapa yang Allah masuk dengan jalan yang lurus, jalan orang-orang yang kau beri nikmat kepada mereka. Ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang engkau berikan kenikmatan kepada mereka. Itu di surah An-Nisa Allah sebutkan, siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka kelak akan tinggal bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Siapa? Minan nabiyyin, mereka adalah para nabi. Jadi kita coba, kita ini pengen tinggal bersama Nabi. Kalau bukan karena rahmat Allah, itu pasti nggak bisa ya. Amal kita gimana membandingkan amal kita dengan amal Nabi? Gimana kita bandingkan amal kita dengan amalnya Nabi? Wasiddiqin, orang-orang yang jujur dengan imannya, lafaznya, hatinya, dan perbuatannya. Katakanlah orang seperti tipe Abu Bakar, kita akan tinggal seperti orang-orang yang akan kita temani itu Abu Bakar Siddiqin. Wasyuhada, orang-orang para syuhada yang menghabiskan waktunya, pikirannya, tenaganya untuk membela agama Allah, bersungguh-sungguh berjuang membela agama Allah ini sehingga mereka sampai gugur. Wassalihin, dan orang-orang saleh. Jadi kita termasuk yang Allah beri karunia menjadi umat Rasulullah ini, karena walau umurnya pendek, amalnya sedikit, tapi Allah lipat gandakan amalnya itu. Kalau kita hitung dengan amal kita sesuai dengan umur kita, itu sedikit sekali. Sedikit sekali. Kan wajar ya, kata Nabi, sal tu'ta. Sinilah, mintalah kamu akan saya beri. Nabi panggil sahabat, lalu kata Nabi, silakan minta. Pak Bupati, Gubernur, Presiden datang, minta kamu, semua yang minta akan diberi. Kita tahu apa yang dia bisa beri kan. Tapi sahabat ini minta hal yang luar biasa. Apa permintaannya? Uridu murafaqataka fil jannati ya Rasulullah. Permintaan saya itu satu aja. Apa itu? Menemanimu di sorga. Menurut kita itu sahabat. Sahabat. Kalau akal kita dan kita lihat amal kita, untung aja nggak boleh malu. Nggak boleh malu. Meminta itu kan nggak boleh malu. Malunya meminta kepada manusia, kepada Allah nggak boleh malu. Kalau meminta kepada Allah itu sama seperti minta kepada manusia, kan malu kita kan. Kita ini tipenya, lalu minta, bercita-cita pengen tinggal bersama Nabi di sorga. Gimana? Untung saja Allah tuh nggak seperti manusia. Kita kalau minta, ya, tahulah apa yang pantas kita minta. Minta sama orang tua, kan kita tahu apa sih yang pantas kita minta ke orang tua. Minta sama atasan, minta sama suami, minta sama istri, kita tahu apa yang pantas diminta. Tapi sekarang coba, pengen tinggal bersama Nabi di dalam sorga. Untung saja, ya.
Berdoa itu menjadi ibadah. Berdoa itu menjadi ibadah. Kalau berdoa enggak jadi ibadah, nanti ya kita malu sendiri. Dan untung juga Allah itu maha kaya. Itu maha kaya. Sehingga apapun yang kita minta, dia punya. Tidak ada mustahil bagi Allah itu. Tidak ada mustahil. Jadi tidakkah kamu perhatikan ya bahwa bersujud, bertasbih kepada Allah semua yang di langit, berarti para malaikat, dan bukan hanya malaikat tapi juga elemen-elemen yang ada di langit itu. Langit itu sendiri, langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, 5, 6, 7. Langit itu juga bertasbih. Begitupun yang ada di bumi, bukan hanya jin dan manusianya yang Allah sebutkan, sebagiannya kami temukan mereka bertasbih, sebagian mereka kami temukan bersujud, sebagiannya lagi tidak. Tapi juga bukan hanya manusia dan jin, tapi makhluk-makhluk hidup lainnya. Kalau manusia dan jin itu ada pengecualian, ini sekian tahun baru kembali kepada Allah. Ini Masya Allah sejak balinya sudah lurus jalannya. Ini Masya Allah sebulan, setahun sebelum kepergiannya kembali kepada Allah. Dan ada orang dari awal sampai akhir nggak pernah berjalan sesuai dengan Allah tentukan. Tapi yang lainnya, yang tadi itu ikannya, burungnya, cacingnya, ayamnya, pepohonannya, bunga-bunganya, mereka bertasbih kepada Allah dan tahu cara bertasbih, tahu waktu bertasbih, dan bagaimana mereka berdoa kepada Allah. Jadi pertama rasa-rasanya kita ya untung saja berdoa itu menjadi ibadah. Untung saja Allah jadikan umat ini menjadi umat yang istimewa. Dan Allah tidak menyamakan dirinya dengan hambanya. Kalau hamba disebutkan ya oleh para ulama, wa bunayya Adam in sa'altahu yaghdabu, anak Adam itu kalau kamu meminta kepadanya maka dia marah. Warabbu illam tas'alhu yaghdabu, tapi Allah itu justru sebaliknya, kalau kamu tidak meminta kepadanya maka dia murka. Jadi malu ya, jangan ya yang lain dia tidak sekolah, nggak tahu warna, nggak bisa membedakan ini angka 1, angka 2, angka 3, tapi mereka bertasbih. Maka di surah Al-Hajj Allah katakan, dzalika wa man yu'adzim hurumatillahi fahuwa khairul lahu inda rabbih. Jangan mudah betul ya menyelisihi Allah. Jangan ringan betul ya untuk melangkahi yang sudah Allah tetapkan. Biasa aja gitu. Jadi siapa yang mengagungkan hurumatillah, hukum-hukum Allah, hurumatillah, hukum-hukum Allah diagungkan. Apa maknanya mengagungkan hukum-hukum Allah itu? Allah itu sudah punya perintah, sudah punya larangan, dia sudah punya batasan, dia sudah punya ketetapan. Jangan dilanggar. Agungkan dalam dada. Jadi ini Allah sudah katakan nggak boleh. Sebelum itu dilaksanakan, di dalam dada kita ini ada perasaan. Masa sih itu? Kita akan lakukan hal itu. Makanya ulama mengatakan, jangan kamu perhatikan tentang dosa kecil yang kamu lakukan. Jangan hitung-hitung. Ini kan dosa kecil, ini kan dosa kecil. Jangan, tapi pastikan kamu sebenarnya sedang mendurhakai siapa. Siapa yang kamu durhakai? Bukan kecilnya dosa. Apalagi orang kalau sudah hilang keseimbangan yang besar pun ya tidak ada lagi batasan. Tapi ulama mengatakan, kalau kamu lakukan dosa kecil, jadikan dalam dada bahwa bukan tentang ukuran kecilnya dosa itu yang kamu kerjakan, tetapi sekarang pastikan siapa sih yang kamu durhakai. Kamu itu durhaka kepada siapa sebenarnya?
Bukan kecilnya itu, kecilnya. Ulama juga katakan, la tastasghiranna saghair, jangan pernah meremehkan yang kecil-kecil. Yang amal solehnya kecil jangan remehkan, karena ya dikit jadi bukit. Yang salahnya juga jangan begitu, apalagi setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Kecil cuma, tapi 5 tahun. Kecil cuma 10 tahun. Interval waktu yang panjang itu membuat yang kecil itu menjadi besar, yang sedikit itu menjadi banyak. Makanya itu ada di surat Al-Hajj yang tadi saya bacakan. Al-Hajj ayat 30 atau 31. Barang siapa yang mengagungkan hukum-hukum Allah, fahuwa khairul lahu inda rabbih, itu lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Karena kita tahu tidak ada hukum ketetapan yang lebih baik melebihi hukum dan ketetapan Allah. Tak pernah ada perubahannya. Pernah? Ya, Ibu mungkin yang paling senior di sini kan belum pernah mendengar bahwa ada amandemen Al-Quran. Dan juga mungkin belum pernah baca. Sebanyak itu buku ditulis bahwa ada amandemen pertama Al-Quran, amandemen kedua Al-Quran, amandemen ketiga Al-Quran. Setiap 100 tahun sekali Quran itu diamandemen. Itu enggak ada. Makanya kata Allah, afa hukmal jahiliyati yabghun. Apakah mereka lebih pengen dengan hukum jahiliyah? Padahal waman ahsanu minallahi hukma. Apakah ada hukum yang lebih baik dibandingkan dengan hukum Allah? Hanya ada 2, hukum Allah dan hukum jahiliyah. Jahiliyah itu tidak berhubungan hanya dengan masa tertentu. Dulu jahiliyah. Kalau sekarang tidak mengikuti hukum Allah, jahiliyah juga. Sehingga dulu ada penulis buku namanya Jahiliyatul Qarnil Ishrin, jahiliyah abad 20. Ya, sekarang jahiliyah abad 21. Ringan saja. Ya, untuk durhaka kepada Allah itu ringan saja. Kata Allah, bersujudlah, dia enggak bersujud. Bertasbihlah, dia enggak bertasbih. Hukum Allah itu lebih benar, lebih baik, lebih sempurna, dia enggak ambil. Dia pilih hukum jahiliyah. Afa hukmal jahiliyati yabghun. Apakah mereka lebih pengen, lebih nyaman dengan hukum jahiliyah? Waman ahsanu minallahi hukma. Siapakah hukumnya, ketetapannya lebih baik banding dengan hukum dan ketetapan Allah? Jadilah hamba Allah. Kalau kata Allah bersujud, bersujud. Kalau kata Allah bertasbih, bertasbih. Jangan kalah sama cacing. Tuh. Jangan kalah sama burung. Jangan kalah sama ikan. Jangan kalah itu sama daun-daun tuh. Pagi petang, siang malam mereka bertasbih, berzikir, memuji Allah, sementara kita yang katanya ilmunya selangit, ilmunya selangit, tapi kalah sama cacing. Cacing dalam kepatuhan, ketaatan kepada Allah. Kita yang kalah dibanding cacing itu, mimpinya Masya Allah, mimpinya tadi ya, cita-citanya Masya Allah. Jadi perlu ada apa namanya, terus ada keinginan memperbaiki, dan ya malu juga lah, ya malu juga dibandingkan itu aja dia sehelai daun tuh. Itu selalu berzikir, bertasbih kepada Allah, sementara dia tidak sekolah. Dan kita sarjana S1, S2, S3, tapi kalah ketaatannya dibandingkan dengan makhluk lain. Walillahi mulkus samawati wal ardh wa ilallahil masir. Allah lah yang punya kerajaan. Walillahi mulkus samawati wal ardh. Dialah yang mempunyai semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Milik Allah kerajaan yang di langit, dan milik Allah kerajaan yang di bumi.
Jadi kalau ada orang diberikan Allah kerajaan, jabatan, pangkat, itu Allah berkenan memberikannya, meminjamkannya. Dan enggak boleh keluar dari fungsi kekhalifahannya. Boleh ketika diberi amanah, diberi jabatan, diberi kuasa, lalu dia kesampingkan hukum Allah. Diberi amanah, diberi jabatan, diberi kekuasaan, lalu dia singkirkan hukum Allah. Enggak. Allah yang memilihkan untuk dia. Allah yang kayak kamu ya jadi ini, kamu jadi ini, kamu jadi ini. Itu pilihan dari Allah. Makanya di Ali Imran ya kita sering baca itu di doa maksurat kan. Qulillahumma malikal mulk. Katakanlah, ya Allah malikal mulk, pemilik semua kekuasaan, pemilik semua kerajaan. Tu'til mulka man tasha. Kamu berikan kerajaan itu kepada orang yang kamu suka. Dengan berbagai nama. Ini namanya raja, ini namanya presiden, ini namanya perdana menteri. Macam-macam namanya. Itu dia yang pilih. Tu'til mulka man tasha. Tapi ingat, ayat itu belum selesai. Jabatan, kursi, ya, kerajaan, presiden, perdana menteri itu tidak abadi. Karena seperti bagaimana Allah memberikannya kepada seseorang, dia juga bisa dengan mudah mengambilnya dari seseorang. Makanya tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Wa tanzi', dia berikan kepada orang yang dia kehendaki dan dia ambil dari orang yang dia kehendaki. Kemarin masih jadi bupati, kemarin. Hari ini berubah statusnya jadi tersangka. Kan tidak sulit bagi Allah. Mudah aja bagi Allah. Baru kemarin. Hari ini ada orang lain yang duduk di kursinya dia. Dilantik tadi. Dilantik tadi. Sebelumnya tertangkap, ya. Tadi dilantik. Kursi itu dia sebelumnya yang duduk. Ya. Sudah berapa tahun duduk di sana? Tadi digantikan sama orang lain. Allah berikan kekuasaan kepada orang yang dia kehendaki dan diambil dari orang yang dia kehendaki. Tu'izzu man tasha. Ketika dilantik kan pakai seragam ya. Datang istrinya kan, foto. Semua orang ingin berfoto. Tu'izzu, engkau muliakan siapa yang engkau kehendaki. Dan cari-cari wartawan, cari-cari kamera. Ini saya fotolah. Ada izzah. Ketangkap. Kalau tadi angkat kepala, sekarang gimana? Nunduk kan? Nunduk. Dan yang nggak bisa diterima, maaf ya, nggak bisa diterima. Banyak kasus ini para artis ini nggak bisa dimaafkan. Ketangkap, waliyadzubillah. Ya, naudzubillah, online ketangkap sama polisi. Tidak pernah menutup aurat sebelumnya. Enggak pernah menutup aurat sebelumnya. Pakaiannya, penampilannya, foto-fotonya itu naudzubillah. Ketangkap lalu konferensi pers. Pakai apa? Ganti baju, pakai jubah, dan saking waliyadzubillah sampai pakai yang nampak hanya matanya. Taat sekali sekarang, padahal tadi malam ketangkap. Jadi kan nggak enak kita ya. Jadi nggak enak kan kalau ketangkap lalu pakai jilbab. Kalau giran nggak ketangkap, tuh nggak bisa diterima itu. Ya, penampilannya seperti apa, gaya seperti apa, ya itu ternyata ada
kata orang side job gitu ya. Ada kerja sampingan atau itu malah kerja pokoknya, jadi artis kerja sampingan. Ketika sudah ketangkap, badan pakaiannya rapi sekali. Jilbab. Waliyadzubillah. Lillahi mulku samawati wal ardi. Hai para penguasa, kamu hati-hati. Hati-hati itu kan Allah yang punya, lalu dia pinjamkan kepadamu. Pinjamkan. Sebentar aja, nggak lama-lama. Kalau normal cuma 2 kali 5 tahun. Kalau normal, bupati, wali kota, gubernur, presiden. Kalau normal 2 kali 5 tahun. Kalau dipilih lagi untuk yang kedua. Kalau enggak, itulah ya. Waliyadzubillah. Tapi ingat kata Allah, wa ilallahi al-masir. Ini yang paling penting. Kepada Allah tempat kembali. Nah ini dia. Dan itu tidak ada tempo temporer. Enggak temporer. Kalau kerajaan itu temporer, sementara, sekian waktu. Tapi kembali kepada Allah itu enggak temporer. Sekali kembali, selamanya akan kembali. InsyaAllah sekali kembali, selamanya akan kembali. Kalau dapat kursi jabatan itu sebentar, 10 tahun paling lama. Undang-undangnya mengatakan hanya 2 kali paling lama. Kalau normal, kalau enggak seperti yang di Bekasi kemarin itu kan sebentar aja. Wa ilallahil masir. Ingat, kembali kepada Allah itu ngapain? Kamu akan kembalikan ini, ya Allah tulang saya, ini ya Allah kaki saya, ini ya Allah kepala saya, ya Allah ini yang Engkau berikan kepadaku sejak lahir, sekarang aku kembalikan. Allah enggak butuh itu lagi. Apa sama Allah? Allah enggak butuh itu lagi. Dan ini semuanya akan habis dimakan cacing. Habis makan cacing. Cacing itu punya mata enggak sih? Punya. Tapi yang jauh lebih tajam bukan matanya, tapi penciumannya. Penciumannya. Jadi dia kalau jarak itu 1 jam perjalanan itu sudah kecium sama dia. Ada orang ditanam dalam kubur, itu jarak 1 jam perjalanan itu dia tahu. Jadi dia lebih tajam dibandingkan dengan penglihatan matanya. Meninggal dia. Sebentar datang cacing. Datang cacing. Datang, habis. Allah enggak butuh lagi kulit-kulit nih, daging-dagingnya Allah enggak butuh lagi. Nah ini sama aja semua kan? Sama aja semua. Kualitasnya bukan pada kulitnya, bukan pada tampangnya, tapi pada hati dan amal solehnya. Itu yang Allah minta. Ini kan kita aja nih, sudah enggak menarik, kan kita aja yang menilai. Allah enggak nilai itu. La yanduru ila ajsamikum. Allah enggak memperhatikan badanmu. Wala ila suwarikum, dan bentuk fisikmu. Allah enggak perhatikan itu. Walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Yang jadi perhatian Allah nanti apa? Hati dan amal. Ini jauh lebih seharusnya menjadi perhatian setiap orang dibandingkan dengan fisiknya. Coba gimana hati itu sangat penting, sehingga Nabi katakan kalau hatinya bersih, kalau hatinya sehat, maka bersih dan sehatnya hati itu akan membuat semua anggota badan lain menjadi bersih dan sehat. Idza soluhal jasadu kulluhu. Kalau hatinya bersih, hatinya sehat, maka sehat dan bersihlah semua anggota badan yang lain. Ini semuanya apa? Ini prajurit semua. Mata, telinga, mulut, ini semuanya ini prajurit. Yang jenderal itu, panglima perang itu di hati ini. Hati ini. Makanya dia lebih patut menjadi perhatian utama dibanding fisik, karena dialah yang akan menentukan
ini, prajurit ini akan kemana, akan lakukan apa, akan makan apa, akan bicara apa, akan minum apa. Begitu mahalnya dia. Kalau dia baik, maka semuanya jadi baik, produktif semuanya itu. Tapi wa idza fasadat, kalau sudah rusak dia, cacat dia, maka semuanya jadi rusak, semua jadi cacat. Itulah kenapa Allah katakan ya di surat Asy-Syu'ara tentang Nabiullah Ibrahim. Apa kata Allah? Nabi Ibrahim katakan di ayat itu, kata Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari di mana pada hari itu tidak ada gunanya harta dan anak-anak. Yang kita banggakan, Masya Allah, anak saya jadi ini, menantu saya ini, harta saya begini, hitung gitu ya. Kata Allah, la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang sehat, yang bersih. Nabi sebutkan ada 4 macam hati. Hati kita ni yang mana kira-kira? Kata Nabi yang pertama, qalbun ajrad, hati yang murni, dia seperti lampu menerangi, dia terbuka sehingga sangat mudah menerima kebenaran. Qalbun ajrad, itu hati orang beriman, itu hati yang bersih, hati yang sehat. Hati yang kedua adalah hati aghlaf, hati yang terkunci, hati yang tertutup, yang Allah sebut khatamallahu ala qulubihim. Itu hatinya siapa? Hatinya orang kafir. Yang ketiga ada hati mangkus, hati yang terbalik. Dia tahu 1 tambah 1 itu 2, tapi dia tidak mau percaya, nggak mau ikut. Dia tahu yang ciptakan alam ini semua adalah Allah, tapi dia nggak mau ikut. Terbalik. Itu artinya orang munafik. Ada hati yang keempat, hati musfah namanya. Hati musfah itu hati itu punya 2 elemen. Ada iman di situ, ada nifak di situ. Tergantung mana yang dominan. Kalau lagi beriman itu seperti tanaman ada air sehingga dia tumbuh, dia subur. Tapi kalau yang munafik yang muncul itu seperti, maaf, ada kudis, lalu ada di sekitarnya darah dan nanah. Makanya wa ilallahil masir, ingat ya, kamu diberikan jabatan, diberi kuasa karena itu Allah yang distribusikan. Ingat itu sementara. Di undang-undang hanya 10 tahun. Wa ilallahil masir, dan kepada Allah semua akan dikembalikan. Apa yang kamu akan bawa kepada Allah bukan badan ini. Ya, habis semua. Ya, tulang yang keras ini itu habis semua, hancur pada hari kiamat itu. Habis. Ini kayunya, ini tulangnya, ini tengkoraknya itu akan habis. Dan tidak habis apa? Amalnya. Makanya Allah tidak perhatikan ya fisik kamu, gak usah bangga dengan fisik itu ya sampai jadi GR pula, jangan. Syukuri aja lah kau diberikan yang sehat, yang bugar, yang cantik, yang gagah, syukuri, alhamdulillah. Tapi yang jadi penilaian Allah adalah hati dan amal. Jadi kalau kita nanti disebutkan oleh Allah wa ilallahil masir, pada Allah akan kembali, itu bawa apa? Itu bawa produk hati, dan itu amal. Kalau hatinya busuk, sakit, kafir, munafik, maka amalnya pasti amal yang busuk, yang sakit, yang rusak. Tapi kalau hatinya sehat, maka dia akan bawa amal yang sehat, yang baik, yang cakap. Wa ilallahil masir, pada Allah semua akan dikembalikan. Ini tidak ada pengecualiannya ya, tidak ada pengecualiannya. Kalau jabatan sebentar, kalau kembali kepada Allah tidak ada, tanpa kecuali. Yang terbalik itu apa? Hati yang terbalik itu. Hati orang munafik, ya.
Hati orang munafik, dia sebenarnya secara lahir tahu bahwa Nabi Muhammad itu nabi. Ya, tapi kan memusuhi Nabi. Memusuhi Nabi. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu amanna. Jadi kalau bersama orang-orang beriman, apa kata mereka? Kami beriman seperti kamu beriman. Tapi kalau sudah ketemu dengan rombongannya, dengan gengnya juga, dengan Allah sebut syayatinihim, itu setan-setan mereka. Inna ma'akum, kami sama dengan kamu juga. Bagaimana bisa beriman juga lalu kafir juga? Gimana itu? Tapi orang kafir dari awal enggak mau, jelas. Jadi apa namanya? Disebut gentleman gitu ya. Tapi apa namanya? Terus terang tapi bodoh gitu, bodoh. Terus terang yang bodoh. Tapi orang munafik lebih buruk lagi. Kepura-puraan yang enggak ada gunanya, ngapain? Kepura-puraan yang enggak ada guna. Dia menyiksa diri dia sendiri. Saya enggak tahu yang menyebutkan Tuhan lemah tuh hati yang seperti apa tuh. Kan lagi ada heboh sekarang di media sosial ya. Tuhanmu lemah, Tuhanku kuat. Itu hati yang seperti apa tuh? Kita berdoa lah, moga-moga yang ini masuk. Nggak pernah masuk yang begitu-begitu kan? Nah, ini kayak yang satu ini nggak bisa lepas nih yang satu ini. Masuk kandang. Wa illallahil masih. Alam tara anna Allah yusji sahaba. Tidak kamu perhatikan Allah bagaimana dia buat awan itu bergerak perlahan. Tsumma yu'allifuhu, kemudian dia kumpulkan. Ini proses turunnya hujan. Ya. Tsumma yaj'aluhu rukama, lalu dia kemudian berlapis-lapis. Lalu kata Allah, fataral wadqa, lalu kemudian hujan turun. Ya, yakhruju min khilalih, dari apa? Dari sela-sela awan itu. Dan Allah juga turunkan butiran-butiran es, ini salju. Ya. Sehingga salju itu kemudian menimpa orang yang Allah kehendaki dan sebagian Allah palingkan dari orang yang Dia kehendaki. Ibu yang mulia, kita tidak boleh sekedar ya, ini kan ayat kauniyah. Ini katakanlah ijaz ilmi. Ya, mukjizat Quran dari sisi ilmiah, saintis. Bahwa Quran juga bicara tentang proses turunnya hujan. Kan teori ilmiahnya kan bagaimana proses terjadinya hujan. Kata ahli gitu ya. Di cahaya matahari menerpa air. Kan panas tuh. Maka terjadi penguapan. Uap dia. Uap itu terus naik terus. Ya. Sampai di atas nanti berubah karena bercampur dengan udara, dia berubah menjadi dari uap menjadi embun. Ya, jadi embun. Itu prosesnya. Ya. Terus ya berlapis-lapis, lalu karena sudah saking banyaknya lalu berubah warnanya. Sementara dia masih naik sampai awan itu akhirnya nggak mampu menerima uap itu lagi. Turunlah hujan. Itu kan rekaan-rekaan kita. Katakanlah itu memang ya analisa ilmiah manusia. Orang nggak boleh menyebut itu kan fenomena alam. Jangan sampai peristiwa-peristiwa di bumi ini kata kita itu fenomena alam semua. Kalau fenomena alam berarti nggak ada yang buat itu. Kan kalau ditanya ke Mbah Google kan begitu ya. Atau ke apa National Geographic gitu ya. Cari bagaimana proses hujan. Itu dia jelaskan begitu. Kata Allah sebutkan, tidakkah kamu tahu?
Allah yang jadikan itu semua. Dia mulai gerakkan awan itu perlahan. Itu bukan proses alami biasa. Ya, itu bukan fenomena alam biasa. Bukti enggak fenomena alamnya? Ya, di sana tidak ada air. Kok di situ ada hujan juga? Padang pasir itu mana airnya kan? Hujan juga dia. Kalau ikut teorinya kan, ya ditimpa matahari, ada penguapan, lalu ada embun, ya, lalu berubah warnanya, lalu terus dia menebal berlapis-lapis, yang bawah naik terus, nggak tertampung turun hujan. Tapi siapa yang buat itu? Ini yang tidak boleh kita sebut sebagai itu fenomena alam. Kata Allah, Dia yang menggerakkan itu. Jangan ya kita sok-sok ilmiah. Kenapa ini dilempar ke atas lalu dia jatuh? Kenapa? Kata kita yang sekolah itu karena gaya gravitasi. Masalahnya siapa yang bikin gravitasi itu? Kenapa langit yang tinggi itu nggak bisa jatuh? Gravitasi itu maknanya setiap benda yang tinggi dia jatuh ke bawah. Itu gravitasi. Kenapa langit itu? Maaf ya, tidak ada tonggaknya, nggak ada tonggaknya. Langit seluas itu, jangan kira kadang-kadang ya nyeleneh ya, itu langit bocor. Candaan. Hujan itu apa? Langit bocor. Kata Allah, langit itu nggak bocor, nggak ada bolongnya. Atap rumah kita itu ada bolongnya. Atap rumah ini masih juga ada bolong, ada bocornya. Segini cuma luasnya. Berapa tonggak kiri kanan sekelilingnya? Kata Allah, as-sama bighairi amadin tarawunaha. Coba kamu perhatikan langit, diciptakan oleh Allah tanpa tiang. Ini jatuh, gravitasi ya. Tapi kenapa langit itu nggak ada gravitasinya? Siapa yang buat begitu? Bolehlah kalau sekedar jawab ujian. Kenapa benda jatuh dari atas ke bawah? Ini ada gaya gravitasi. Jangan tuhankan gravitasi itu. Jangan tuhankan. Di mana proses terjadinya hujan begini? Jangan sebut itu fenomena alam. Ya, orang Sumbar kan, apalagi Padang, cuma seakan ada mega gempa dengan ukurannya sekian skala Richter. Ya, lempengan. Iya, lempengan. Siapa yang bikin lempengan itu? Siapa yang menggerakkan lempengan itu? Jangan sebut ini fenomena alam. Jadi kalau fenomena alam berarti ini alamnya nggak ada yang ngurusin. Kalau fenomena alam, ya apa nggak bosan tuh matahari itu? Nggak bosan dia. Kita aja bosan. Apa nggak capek dia? Kalau fenomena alam ya, matahari itu ya terbit fenomena alam, nanti malam dia hilang fenomena alam. Miliaran tahun pasti bosan. Pasti berkurang tenaganya. Jadi ibarat lampu ya matahari itu. Kalau dia fenomena alam, kan pasti ya sekian tahun sekali ganti bola, ganti baterai. Kan tidak pernah kita dengar baterai matahari ya udah soa ganti. Enggak. Nah, jangan mudah ya berlagak sains lalu kemudian melupakan Allah. Allah ceritakan. Bahkan ada hujan salju juga. Sebagian hujan itu menimpa kawasan, sebagian lain menjauhi kawasan. Kadang-kadang kalau ibu sedang lakukan perjalanan ya, kadang-kadang heran kita. Ya, aduh gelapnya. Hujan ya. Nyata sampai di batas
Sana terangnya, ya. Ini kalau ke Solo sampai, ya kadang-kadang sampai Lubuk Selasi itu gelap, sampai ke sini terang. Satu kelurahan kadang RW ini hujan, ini RW nggak kena hujan. Jadi yusibu bihi man yasha, dia timpakan kepada orang yang dia kehendaki atas sebagai rahmat dari dia, rahmat hujannya, dan dihindarkannya dari yang lain yang nggak dapat rahmat. Karena hujan itu rahmat, yang lain nggak dapat. Atau dia turunkan hujan batu, es sebagai apa? Nikmah. Nikmah itu beda dengan nikmat. Kalau nikmat berarti karunia. Kalau nikmah itu sebaliknya. Nikmat kalau hujan berarti ya tumbuhan bisa subur, binatang ternak bisa jadi ya berkembang biak. Tapi kalau nikmah turun salju, apa yang terjadi? Mati tanaman. Dengan salju itu ya, maka tanaman ini mati, dan yang lain tidak dapat salju, ya, butiran-butiran hujan itu nggak kena sama itu, berarti dia selamat. Ini dua maknanya. Dia ciptakan awan, jadi ingat awan itu Allah, proses hujan tertentu itu pekerjaan Allah. Hasilnya sebagian dia tempatkan di daerah tertentu. Hujan itu sebagai bukti kasih sayangnya, dan sebagian lagi nggak dapat. Dan makna yang kedua, sebagian hujan itu karena dia hujan batu es ya, dia turunkan di daerah tertentu sebagai bagian dari nikmatnya, marahnya, sehingga ya mati tanaman, mati binatang ternak. Sebagiannya lagi selamat. Ini dua maknanya. Yakadu sana barqihi yadhabu bil absar, sampai ya cahayanya kita kan nggak pernah merasakan hidupnya seperti apa ya di kondisi bersalju dingin seperti itu, tapi Allah gambarkan yaitu Allah yang buat, bukan sekedar fenomena alam. Nggak boleh kita menjadi ya sok-sok saintis lalu kemudian melupakan pekerjaan Tuhan Allah ya, sehingga ini semua menjadi fenomena alam. Yuqallibullahu al-laila wan nahar. Ya, jadi bukan hanya habis malam datanglah siang, habis siang datanglah malam, tidak begitu. Allah yang buat, dia yang mengganti. Yuqallibullahu al-laila wan nahar, dia bolak-balikkan, dia ganti, dia gilirkan. Allah yang menggilirkan malam dan siang. Ya, sampai nanti ya malam itu panjang, sampai malam itu siang itu panjang ya, sampai nanti ujungnya hari siang selalu kiamat. Ini normal, matahari terbit di sebelah timur, terbenam di sebelah barat, sampai nanti ada suasana matahari terbit di sebelah barat. Itu tanda di antara tanda kiamat kubra. Ya, matahari tidak lagi di sebelah timur tapi di sebelah barat. Yang kata Nabi, bila matahari sudah terbit di sebelah barat, fa'amana an-nasu kulluhum, semua manusia kemudian beriman. Heran orang, heran. Lalu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tauhid yang nggak guna lagi pada saat itu, iman yang nggak ada guna lagi pada saat itu. Dah habis. Jadi ingat ya, ini bukan sekedar fenomena alam. Jadi ini ayat-ayat kauniyah, ini ayat-ayat apa? Ijaz ilmi, bukti mukjizat Allah secara ilmiah. Tapi jangan sampai kemudian diasosiasikan dalam benak kita bahwa itu adalah fenomena alam saja. Inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Sungguh hal yang demikian ya, tadi termasuk bagaimana makhluk Allah tadi bertasbih yang di langit dan yang di bumi, lalu bagaimana ini proses terjadinya hujan, lalu Allah kemudian menjadikan habis malam lalu ganti siang, siang jadi malam. Kata Allah, inna fi dzalika, semua itu
Ada ibrah, pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Bahwa Allah itu memang hebat, Allah itu memang agung, Allah itu memang luar biasa sesuai dengan asma dan sifatnya. Ya, hebat dia, besar dia, mulia dia, agung dia, sesuai dengan nama dan sifatnya. Ini terakhir kita pendek saja. Wallahu khalaqa kulla dabba. Dia jugalah yang menciptakan semua makhluk yang bergerak, makhluk hidup, yang merangkak, yang terbang, yang merayap, yang berjalan. Itu dia ciptakan. Mimma'in, dari air yang hina. Ya, manusia semua, makhluk hidup ini semua dari turab, lalu dari mimma'in mahin, dari air yang hina. Dari air yang hina itu lalu tercipta makhluk dengan berbagai macam. Sehingga di antara mereka makhluk-makhluk itu faminhum man yamshi ala batni. Coba ya. Asalnya satu air, tapi kemudian cara berjalannya itu beda, cara bergerak itu beda. Ini dia dabah. Dabah itu yang ya dubu, yang berpindah, bergerak. Gimana caranya? Di antaranya kata Allah ada yang berjalan dengan perutnya. Siapa yang berjalan dengan perutnya? Siapa? Ular, cacing, ulat itu dengan perutnya. Buaya, kadal, ya, cicak, segala-galanya. Itu Allah yang jadi pelajaran fokus kita. Dia berasal dari sumber yang sama, dari air, tapi nanti jalannya itu beda. Apalagi wa minhum man yamshi ala rijlain. Di antara mereka ada yang berjalan dengan dua kaki. Siapa? Ya, kita dengan dua kaki. Ya, ayam dengan dua kaki. Dan ada yang kaki 1000. Dan kata Allah, wa minhum man yamshi ala arba, berjalan dengan 4 kaki. Ya, itu sian, sisa, ya, sikar, gitu kan. Ya. 4 kaki. Itu hebatnya Allah. Material yang sama-sama air, tapi hasilnya beda. Kehebatnya Allah. Yakhluqullahu ma yasha. Dia buat sesuai dengan yang dia suka. Kalau ditanya sama Allah, kenapa kok cacing itu begitu jalannya? Jawabannya apa? Suka-suka. Suka-suka. Yakhluqullahu ma yasha. Dia ciptakan apa yang dia suka. Makanya Allah enggak ditanya tentang perbuatannya. Ingat ya? Allah enggak ditanya tentang perbuatannya. La yus'alu amma yaf'al. Dia enggak ditanya tentang perbuatannya. Kan enggak perlu pula kita pertanyakan kepada Allah. Kenapa ada makhluk yang berjalan dengan perutnya? Kenapa dengan 2 kaki? Kenapa dengan 4 kaki? Bahkan ada dengan kaki 1000. Kenapa begitu? Kata Allah apa? Suka-suka gue. Yakhluqu ma yasha. Tidak perlu pula dicari alasannya. Kenapa ya? Begitu. Kata Allah, yakhluqu ma yasha. Dia ciptakan sesuai dengan yang dia suka. Itu maunya, kita mau ngapain? Dan dia ingin buktikan, innallaha ala kulli syai'in qadir. Dia mampu lakukan apapun menurut kesukaannya dia. Kun fayakun. Idza arada syai'an innama yaqulu lahu kun fayakun. Ini Ibu yang mulia, kita kaji hari ini tentang ayat-ayat kauniyah, atau bisa disebut dengan ijazul ilmi, mukjizat Allah secara ilmiah. Al-Quran ini mukjizat, dan ada mukjizat Quran secara saintis, ya, secara pengetahuan. Begini. Iya, itu Allah yang ciptakan semua. Apa mukjizat? Ya, manusia lain nggak bisa, orang nggak bisa. Itu namanya mukjizat. Ya. Lalu
Kita nggak boleh memahami ini bahwa semuanya ya sudah fenomena alam. Enggak, kata Allah enggak. Ya, kalau Allah tidak buat ya nggak jadi. Ya, jangan dihilangkan peran Allah, padahal dia Rabbul Alamin. Dia yang bikin siang, dia yang bikin malam, dia yang bikin burung tuh begini, laut begini, gunung begini. Untuk apa? Menambah keyakinan kita kepada Allah, dan dia mampu lakukan segala-galanya. Allahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.